Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab buku pena ya, IPS. Yang pertama adalah kerjakan soal berikut. 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Oke, soal pertama A. Ini soal pertama tapi poinnya A. Dalam bidang pariwisata, jenis pekerjaan yang dilakukan di sekitar Candi Borobudur Indonesia adalah Candi Borobudur ada di Indonesia. Ini adalah Candi Borobudur dan biasanya mereka masyarakatnya bekerja sebagai tour guide. Tour guide itu apa? Tour guide itu adalah seseorang yang mengantarkan yang berpariwisata baik itu lokal maupun luar negeri. Duduhno menceritakan Candi Borobudur itu bagaimana. Terus ada juga sebagai pedagang oleh-oleh miniatur atau segala sesuatu yang memiliki gambar atau lukisan Candi Borobudur. Ya, itu sebagai pedagang. Banyak sekali, ada yang pedagang miniatur, ada yang pedagang makanan, ada yang pedagang kaos sebagai souvenir dan lain sebagainya. Lanjut yang nomor B, yang poin B. Negara di Asia Tenggara yang tidak memanfaatkan hasil laut karena tidak memiliki batas laut dan garis pantai adalah, kemarin saya jelaskan, itu negaranya adalah negara Laos. Di situ ya sudah jelas bahwa Laos itu dikepung sama negara Vietnam, Kamboja, Thailand, dan di sampingnya itu ya ada negara lain. Jawabannya adalah negara Laos. Yang poin C, negara penghasil karet terbesar di dunia adalah negara, nah ini adalah karet, dan negara penghasil karet adalah negara Thailand. Nah itu yang berwarna hijau itu adalah negara Thailand. Dia negara itu pemasok karet terbesar di dunia. Hasil bumi Brunei Darussalam yang menyumbang 40% pendapatan negara adalah, nah ini petanya. Jadi Brunei Darussalam itu ada di Kepulauan Kalimantan. Nah ini adalah fotonya lebih dekat lagi ya. Jadi itu ada Brunei Darussalam, negara yang paling kaya, di Asia Tenggara karena pendapatan minyak dan gas bumi itu banyak. Jadi 40%. Pemerintahannya adalah pemerintahan kerajaan. Itu ya. Dan untuk nomor 2, diskusikan soal-soal berikut dengan teman sebelahmu. Karena tidak ada teman, maka diskusikan dengan orang tuamu. Setelah itu, buatlah persamaan dan perbedaan kehidupan ekonomi dua negara dalam bentuk diagram Venn. Nah, ini nanti kita diagram Venn terakhir ya. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan kondisi bentang alam di negara Indonesia dan Singapura. Bentang alamnya, ini Indonesia, ini Singapura. Singapura itu hampir berdekatan dengan Indonesia. Yang berwarna kuning Singapura, yang berwarna kuning itu adalah Malaysia. Yang sebelahnya itu adalah peta Indonesia. Dari negaranya aja sudah berbeda ya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil. Singapura merupakan negara kota yang hanya terdiri dari beberapa pulau kecil yang terletak antara Selat Johor dan Selat Singapura, serta berdekatan dengan Selat Malaka. Apakah kondisi geografis mempengaruhi kehidupan ekonomi kedua negara tersebut? Ya, jelas ya mempengaruhi. Letak geografis Indonesia adalah berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan letak geografis Singapura adalah berada di sebelah selatan Semenanjung Malaya yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia, serta sekitar 137 km dari garis khatulistiwa. Nah, itu penjelasan geografis. Sekarang yang C, teruskan kegiatan ekonomi di kedua negara tersebut. Ya, Indonesia dengan wilayah yang luas memiliki kegiatan perekonomian yang beragam. Jadi manusianya itu banyak sekali.
pekerjaannya. Sedangkan kalau Singapura yang wilayahnya lebih sempit, memiliki kegiatannya prioritas pada industri dan jasa. Ya, industri karena termasuk tempat pelabuhan, dan jasa tempat pariwisata karena negaranya kecil, jadi dibuat seperti itu ya. D. Bagaimana bentuk kerjasama ekonomi yang mungkin dapat dilakukan oleh kedua negara tersebut? Kerjasamanya adalah Indonesia dapat bekerjasama sama Singapura dengan lokasi strategis sebagai pusat perdagangan dengan memasarkan produk Indonesia di Singapura, misalnya melalui promosi atau pameran hasil perkebunan, industri yang memperkenalkan lokasi wisata. Nah itu ya, jadi sama-sama bisa memamerkan keduanya. Jadi negara Singapura bisa menjual mobil-mobil bekasnya di Indonesia. Itu kenyataan ya. Jadi mobil-mobil yang ada di Singapura itu usianya hanya 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun harus ngasih pajak. Nah, karena di sana pajaknya mahal, maka mobil-mobil yang ada di Singapura itu dijual di Indonesia. Di mana? Di Batam, melalui Batam. Nah, biasanya dari Batam itu dikirim ke Jawa. Nah, ini ada diagram V-nya. Negara Indonesia dan negara Singapura. Negara Indonesia persamaannya adalah negara tropis, anggrek sebagai bunga khas, negara berbentuk republik, pernah dijajah juga, sama-sama pernah dijajah. Kalau Indonesia dijajah oleh Belanda, kalau Singapura dijajah oleh Inggris. Ya. Kalau perbedaannya, pemanfaat anggrek digunakan sebagai bunga hias. Kalau di Singapura, pemanfaat anggrek dijadikan aromaterapi. Nah, ini luasnya. Luas Indonesia sekitar 1.905.000 km persegi, lalu luas Singapura hanya 719,1 km persegi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, kalau Singapura bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Kalau Indonesia potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah, kalau Singapura potensi wisata karena modernisasi negara. Nah, itu ya jawabannya. Sekian dan terima kasih.